Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan melalui menerima hari ini. Maka kita harus betul-betul menggunakan waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya, isi sebanyak-banyaknya hidup kita ini dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat untuk senantiasa kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui renungan singkat dalam acara menerima hari ini, berikan kepada kami pengertian-pengertian baru, pewahyuan-pewahyuan ilahi, dan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan. Roh Kudus senantiasa memberikan kepada kami penerangan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas topik lanjutan yaitu penderitaan dalam pelayanan bagian yang ketiga. Sekali lagi kita akan membicarakan lanjutan dari menerima yang lalu, yaitu penderitaan dalam pelayanan bagian yang ketiga. Nah, di dalam bagian yang ketiga ini saya akan membahas khususnya mengenai nubuatan, penderitaan yang ternyata semuanya digenapi di dalam perjalanan hidup Yesus. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama mengenai penderitaan yang harus dia alami di dalam pelayanannya. Nah, di manakah kita bisa menyelidiki, menggali tentang nubuatan penderitaan yang harus dialami oleh Yesus? Mari kita akan membuka bersama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3 sampai 7. Di sana disebutkan demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang keenam, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, ini adalah nubuatan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus selama pelayanannya di muka bumi ini. Jelas di sini bahwa Yesus dihina, dihindari orang, mengalami kesengsaraan, mengalami kesakitan. Bahkan di sini dikatakan dia harus menanggung segala dosa-dosa kita, kesengsaraan kita. Dia sama sekali tidak bersalah.
Dia harus tertikam karena kejahatan kita. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan bahwa segala kejahatan kita ditimpakan semuanya kepada Yesus, karena Yesus yang menanggung segala dosa-dosa kita dan kejahatan serta pelanggaran kita. Jadi ini merupakan suatu nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3 sampai 7 ini. Dan ini ternyata betul-betul digenapi di dalam kehidupan Yesus. Kemudian nubuatan penderitaan Yesus yang akan terjadi juga dinubuatkan dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-15 sampai 19. Mari kita akan membaca bagaimana nubuatan penderitaan yang dialami oleh Yesus pada waktu yang akan datang, sebagaimana dikutip dalam kitab Mazmur ini. Ayat yang kedua, Mazmur pasal 22 ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat yang ke-8, semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ayat 15, seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Ayat yang ke-16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ayat yang ke-18, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi kitab Mazmur pasal 22 ayat yang kedua, ayat yang ke-8, ayat yang ke-15 sampai 19 merupakan nubuatan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Sangat jelas sekali bagaimana perkataan di dalam kitab Mazmur ini persis sama dengan perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini juga dikatakan bahwa Bapa menjauhkan diri daripada Yesus karena Yesus memikul dosa seluruh umat manusia. Seakan-akan hubungan dengan Bapa terpisahkan karena dosa-dosa manusia yang harus dipikul oleh Yesus. Demikian juga disebutkan dalam kitab Mazmur ini bahwa dia ini diolok-olok. Orang mencibirkan bibirnya. Bahkan juga hati Yesus ini begitu sedih, begitu hancur seperti lilin yang meleleh. Juga dikatakan di sini bahwa gerombolan penjahat itu mengepung aku. Maksudnya adalah Yesus disalibkan di antara penjahat-penjahat. Yesus sebetulnya tidak layak untuk disalibkan. Tidak ada dasar bahwa dia harus dihukum mati dengan cara disalibkan. Suatu cara kematian yang terkutuk, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang terkutuk dan penjahat-penjahat besar. Yesus bukan penjahat, tetapi dia disalibkan di antara penjahat. Dikatakan juga bahwa mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini penderitaan fisik yang dialami ketika dia harus disalib dengan tangan dan kaki yang dipaku. Bahkan juga dikatakan di sini mereka membagi-bagi pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Pakaiannya Yesus juga
dibagi-bagikan, dibuang undi oleh prajurit Romawi. Semua yang dinubuatkan dalam kitab Mazmur ini digenapi. Jadi peristiwa penyaliban Yesus merupakan peristiwa fakta sejarah. Itu betul-betul terjadi karena dinubuatkan dan digenapi. Namun yang perlu dimengerti bahwa Yesus mengalami penderitaan bukan karena dosanya, sebab ia sama sekali tidak berdosa, tetapi semua itu ditanggungnya oleh karena dosa-dosa kita, supaya kita diperdamaikan dengan Allah dan bisa menghampiri tahta Allah dan menikmati hadirat Allah. Arthur W. Pink dalam bukunya yang berjudul The Seven Sayings of the Savior on the Cross, halaman 80 menjelaskan sebagai berikut. Maka inilah dasar dari keselamatan kami. Dosa-dosa kami telah ditanggung. Tuntutan Allah terhadap kami telah dipenuhi sepenuhnya. Kristus telah ditinggalkan Allah satu saat itu, supaya kami dapat menikmati hadiratnya untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah nubuatan tentang penderitaan Yesus yang akhirnya memang digenapi di dalam kehidupan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya karena dosa-dosa kamilah, karena kejahatan kamilah, maka Yesus itu menderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.